Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini saya akan melakukan pidato dengan judul pentingnya peran komunikasi pada organisasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Dr. Andes Widiatmoko Putro, MA, sebagai dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Kita tahu peran komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting, karena akan membantu terjalinnya hubungan yang baik serta koordinasi yang baik antara sesama anggota dan mencapai tujuan organisasi. Selain itu juga komunikasi organisasi sangat penting karena dampaknya pada peningkatan motivasi kerja dari organisasi tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi merupakan suatu tindakan yang memungkinkan manusia untuk mampu menerima dan memberikan informasi ataupun pesan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Komunikasi adalah penghubung semua interaksi apabila seseorang telah menjalin hubungan secara ketat. Maka sistem komunikasi yang dilakukan akan menentukan apa yang harus didapat atau dapat mempererat dan mempersatukan, lalu mengurangi ketegangan, bahkan melenyapkan persengketaan. Komunikasi sangat penting bagi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi adalah hubungan antar sesama sebagai individu maupun dalam kehidupan. Komunikasi adalah sebuah tindakan untuk berbagai informasi, gagasan, ataupun pendapat dari setiap partisipasi komunikasi yang di dalamnya guna mencapai tujuan atau kesamaan makna. Tindakan ini dapat dilakukan dalam berbagai konteks, yaitu dalam konteks antar pribadi, kelompok, maupun massa dalam lingkup organisasi. Oleh karena itu, komunikasi sangat erat dengan kehidupan manusia. Dalam ilmu komunikasi, kita kenal dengan komunikasi organisasi, yaitu proses penyampaian pesan atau pertukaran pesan yang terjadi dalam suatu organisasi. Suatu organisasi dapat berjalan dengan baik bila bagian-bagian dalam organisasi tersebut dapat berkomunikasi dengan baik tentang tugas, fungsi, dan tujuan organisasi tersebut. Setiap organisasi berusaha sedapat mungkin untuk mengembangkan organisasinya yang dapat menjamin dan tercapainya tujuan yang telah ditentukan organisasi tersebut. Nah, salah satu cara yang paling tepat untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, maka sangat penting dan berpengaruh dalam komunikasi organisasi dikembangkan dan ditingkatkan dalam organisasi tersebut. Dalam pencapaian tujuan suatu organisasi, diperlukan motivasi kerja bagi setiap anggotanya, karena hal tersebut akan berpengaruh pada kualitas hasil serta pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Namun, seringkali pencapaian suatu tujuan organisasi seringkali terhambat dan terdapat permasalahan yang terjadi dalam suatu organisasi. Seperti yang kita ketahui, motivasi kerja adalah berkaitan dengan suatu kehendak atau keinginan yang muncul dalam diri karyawan yang menimbulkan semangat atau dorongan untuk bekerja secara optimal guna mencapai tujuan. Nah, di organisasi terdiri dari berbagai unsur yang mempunyai maksud dan tujuan agar organisasi yang dimilikinya tetap dipertahankan dan diarahkan demi perkembangan yang lebih dinamis. Nah, pada hal ini komunikasi organisasi memiliki 3 model. Nah, model komunikasi linear yang pertama adalah model komunikasi linear, di mana komunikasi ini komunikator memberikan suatu stimuli atau pesan dan komunikan akan melakukan respon
tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi. Dalam model ini, komunikasi linear bersifat monolog. Lalu berikutnya adalah komunikasi interaksional. Dalam hal ini, sudah terjadinya umpan balik. Pesan antara komunikator dan komunikan ini bersifat dua arah. Terdapat dialog. Lalu selanjutnya model komunikasi transaksional. Pandangan ini menekankan bahwa semua perilaku setiap individu adalah komunikatif. Tidak ada satupun yang tidak dapat dikomunikasikan. Dalam komunikasi organisasi terdapat model arus pesan dan memiliki fungsinya masing-masing, yaitu downward communication, upward communication, dan horizontal communication. Yang pertama, downward communication. Manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Dalam pengiriman pesan ini biasa berisi pemberitahuan kebijakan kerja atau kebijakan organisasi, pemberian tugas. Nah, fungsi dari arus komunikasi ini adalah pertama, memberikan atau penyimpanan instruksi kerja yang dilakukan bawahan. Pesan yang diberikan seperti penjelasan mengapa suatu tugas perlu dilakukan, penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku di organisasi, dan memberikan motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Yang kedua, upward communication. Bawahan memberikan pesan kepada atasan. Dalam hal ini, pesan yang dikirim merupakan laporan kerja, saran-saran pengaduan, kritik kepada atasan. Fungsi dari arus komunikasi ini adalah bawahan akan memberikan informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah diberikan, penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan, dan penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun soal pekerjaan. Yang ketiga adalah horizontal communication. Arus pesan langsung di antara para karyawan atau bagian-bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Fungsi dari arus pesan horizontal ini untuk mengkoordinasikan tugas yang diberikan oleh atasan, mengupayakan pemecahan masalah, saling berbagi informasi, dan membina tugas melalui kegiatan bersama. Nah, itu tadi sedikit penjelasan peran komunikasi dalam suatu organisasi. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.